Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dan teori Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Rhineland pada 1818. Orang tua Karl Marx merupakan pendeta Yahudi. Pada tahun 1941, Marx memperoleh gelar doktor filsafat di Universitas Berlin. Marx kemudian menjadi kolumnis dan editor di sebuah koran yang banyak memuai esai-esainya tentang demokrasi, kemanusiaan, dan gagasan awal mengenai komunisme. Karl Marx menyertakan aspek ekonomi politik dan teori perubahan sosial melalui karyanya Kommunistisches Manifesto bersama Friedrich Engels dan Das Kapital. Ini teori perubahan sosial Marx adalah masyarakat secara historis bergerak dari primitif ke feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan berakhir menjadi masyarakat komunis. Teori ini kemudian terkenal dengan teori historis materialisme dialektika yang melihat bahwa perjuangan kelas struggle, merupakan mesin perubahan. Analisis ekonomi Marx pada masyarakat kapitalis bertumpu pada teori nilai tenaga kerja. Ketika harga komoditas disamakan dengan tenaga yang curahan buruh untuk memproduksi barang tersebut, Marx berasumsi bahwa hanya produsen yang secara aktual menciptakan nilai, bukan pemilik barang. Upah buruh yang rendah menciptakan nilai lebih yang hal tersebut merupakan keuntungan bagi pemilik kapital. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh oleh pemilik kapital adalah dengan cara melakukan ekspoliasi tenaga kerja. Ide Marx tentang ekonomi produksi sebagai masyarakat dapat dijelaskan melalui: yang pertama, aktivitas produktif adalah kodrat manusia. Aktivitas produktif secara logika merupakan awal sebelum aktivitas yang lain. Dalam hal ini, manusia tidak dapat berbuat sesuatu sebelum kebutuhan fisik minimalnya terpenuhi. Struktur aktivitas produktif mempunyai konsekuensi bagi bentuk-bentuk aktivitas sosial yang lain. Selanjutnya, konsep dan teori Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt atau Jerman pada tanggal 21 April tahun 1864. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Pada saat ia berusia 18 tahun, ia belajar di Universitas Heidelberg. Setelah memasuki 3 semester, Weber masuk dinas militer dan pada tahun 1884 ia kembali di Berlin dan belajar di Universitas Berlin. Dalam teori sosiologi ekonomi, Weber mendasarkan diri pada pemahaman interpretif tentang tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah makna subjektif tindakan individu. Tindakan ekonomi merupakan perilaku seseorang yang diorientasikan kepada pemanfaatan dan juga perilaku dari orang lain. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial. Menurutnya, suatu tindakan yang dilakukan seseorang bersifat sosial apabila diperhitungkan oleh orang lain dalam masyarakat. Weber percaya bahwa penjelasan tentang tindakan sosial dibutuhkan untuk memahami makna-makna dan motif-motif yang mendasari perilaku manusia itu sendiri. Bagi Weber, dunia sebagaimana kita saksikan terwujud karena adanya tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan hal itu, untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, maka mereka akan memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan. Struktur sosial adalah produk atau hasil dari tindakan itu sendiri. Cara hidup adalah produk dari pilihan yang dimotivasi. Keadaan sosial yang tercipta karena tindakan itu menjadi hambatan sebagai kekuatan struktural. Bagaimanapun, tindakan sejatinya tetap mental yang dipilih dalam konteks persepsi pelaku dari hambatan struktural itu sendiri.
Kemudian, Weber mengembangkan teorinya tentang tindakan sosial dengan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tindakan tradisional, yaitu perilaku yang tidak berdasarkan pemikiran, melainkan hanya tradisi dan kebiasaan. Kemudian yang kedua yaitu tindakan afektif, di mana perilaku atau tindakan yang berdasarkan emosi atau motif sentimental. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan berorientasi nilai atau sering pula disebut rasionalitas nilai, yaitu perilaku yang berorientasi tujuan tetapi mungkin bukan pilihan rasional. Kemudian yang keempat yaitu tindakan rasional instrumental atau biasa disebut dengan swek rasional, yaitu perilaku yang berorientasi pencapaian. Konsep dan teori Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Epinal, Provinsi Lorraine, Prancis pada tahun 1858 dan meninggal di Paris tahun 1917. Ia dibesarkan di tengah keluarga Yahudi Ortodoks, anak seorang rabi. Sejak kecil, Durkheim dididik untuk menjadi seorang rabi. Namun, ketika remaja ia memutuskan untuk belajar pengetahuan yang sekuler. Durkheim merupakan tipe seorang ilmuwan yang serius, dengan menepati secara ketat jadwal kerjanya dan sangat sedikit waktu yang digunakan untuk kesenangan. Setelah menyelesaikan studinya di Paris pada tahun 1882, ia kemudian mengajar filsafat di beberapa sekolah. Sumbangan terbesar Durkheim bagi perkembangan sosiologi ekonomi adalah karyanya yang berjudul The Division of Labor in Society. Dalam karyanya ini, Durkheim mengembangkan konsepnya mengenai tipe ideal masyarakat. Terdapat 2 tipe ideal dalam hal ini, yaitu masyarakat tradisional atau primitif yang ditandai dengan solidaritas mekanis dan masyarakat modern yang ditandai dengan solidaritas organik. Bagi Durkheim, pembagian kerja masyarakat merupakan fakta sosial material yang memperlihatkan derajat tugas dan tanggung jawab yang terspesialisasi. Individu dalam masyarakat primitif cenderung menduduki atau memperoleh posisi-posisi yang sangat umum, melaksanakan tugas yang beraneka macam. Demikian pula tanggung jawab yang diembannya. Sebaliknya, individu pada masyarakat modern cenderung untuk mengerjakan pekerjaan yang khusus atau spesialisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang khusus pula. Pembagian kerja atau the division of labor merupakan fakta sosial material karena menurut Durkheim hal itu mencerminkan pola interaksi sosial. Selain itu, fakta sosial material lain yang menjadi faktor penyebab utama dalam teori Durkheim mengenai transisi dari solidaritas mekanisme solidaritas organik adalah dinamik demiti. Konsep ini menunjuk kepada sejumlah orang dalam masyarakat dan sejumlah interaksi yang terjadi di antara mereka. Jumlah penduduk yang meningkat demikian pula jumlah interaksinya, ketika dilihat secara terpisah, bukan merupakan faktor signifikan dalam masyarakat yang berubah. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan interaksi di dalamnya atau dynamic density mendorong perubahan dari solidaritas mekanis ke solidaritas organik, karena meningkatnya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, sehingga paralel dengan itu intensitas perjuangan hidup juga semakin tinggi. Konsep dan teori Georges Simmel. Georges Simmel adalah seorang sosiolog dan filsuf Jerman yang hidup di tahun 1858 sampai 1928. Ia merupakan salah satu founding father sosiologi. Simmel terkenal dengan karyanya tentang masalah-masalah skala kecil, terutama tindakan dan interaksi individual. Simmel melihat bahwa salah satu tugas utama sosiologi adalah memahami interaksi antara individu. Karyanya berpengaruh besar terhadap interkreasionisme simbolik. Ia memusatkan perhatian pada interaksi. Karyanya yang terkenal, Philosophy of Money, membuat karyanya menarik teoritis yang berminat terhadap kultur dan masyarakat. Dalam menganalisis interaksi, menurut Simmel, sosiologi penting jika sekelompok yang beranggota dua orang diubah menjadi 3 orang karena tuntutan pihak ketiga itu. Kemungkinan sosial yang muncul dalam kelompok 2 orang
Hal ini jelas dalam analisisnya mengenai hubungan antara dua orang dan hubungan tiga orang. Karya dan pemikirannya terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama, konsep sosial, kedua, superdominasi dan subordinasi, 3, bentuk-bentuk sosial, dan 4, kreativitas individu dan budaya, 5, uang, evaluasi sosial dan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk sosial terbagi 2 bagian. Yang pertama yaitu bentuk duaan dan tigaan. Bentuk duaan dan tigaan merupakan bentuk duaan bahwa semua orang percaya rahasia dapat terjaga oleh satu orang dan pemenuhan kebutuhan dapat lebih intim dan unik secara emosional. Kemudian yang kedua yaitu bentuk tigaan merupakan satu satuan sosial yang paling kecil di mana masing-masing pihak dikonfrontasikan oleh suatu pluralitas dan demikian harus menghitungkan yang paling kecil tidak hanya kepribadian satu orang di mana masing-masing pihak tetapi dua orang yang lainnya.